Selamat malam, kembali lagi bersama saya Fars Jonana Putra di Budi Luhur News. Salam Budi Luhur. Sebelumnya di sini saya akan membawakan berita tentang waspada flexing berlebihan di media sosial. Apa itu flexing? Flexing adalah sesuatu kegiatan memamerkan kekayaan dan memamerkan apa yang telah kita capai. Fenomena flexing di media sosial. Kamu pasti pernah dong lihat temanmu atau influencer pamer kekayaan di media sosial. Nah, apa yang kamu rasakan setelah melihat postingan itu? Apa kamu merasa iri, tidak suka, atau senang dan terinspirasi? Menjadi kaya dan terkenal sering erat kaitannya dengan kata pamer di media sosial. Kita sering mendengar hal ini disebut juga sebagai flexing di era zaman sekarang ini. Kita membagikan hampir segalanya di media sosial. Kenapa sih kita perlu untuk membagikan kekayaan yang kita miliki? Banyak riset menunjukkan hal ini berasal dari perilaku manusia sejak zaman dulu. Kita berusaha menjadi diri kita yang lebih baik daripada orang lain. Ini juga merupakan naluri ilmiah untuk mendapatkan status di komunitas tempat kita berada. Tak dapat dipungkiri, teknologi informasi di dunia sudah berkembang dengan pesat dan masif. Di Indonesia saja saat ini ada lebih dari 202 juta pengguna internet yang berlokasi di tiap kota di tanah air. Hal ini juga dapat mengubah bagaimana gaya hidup masyarakat menjadi serba digital dan berbagai kemudahan dan praktisan dalam beraktivitas. Salah satu gaya hidup serba digital yang saat ini sedang tren di kalangan influencer atau content creator di media sosial adalah flexing. Beberapa contoh dari perilaku flexing adalah berfoto dengan gaya mewah, barang-barang mewah milik pribadi, membagikan foto barang-barang mewahnya, memamerkan foto pribadi dengan pencapaian yang dimiliki, menulis tentang kisah tentang dirinya dengan kekayaan yang dimiliki. Dalam webinar perdana dengan tema Makin Cakep Digital 2022 yang digelar baru ini, dosen prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia, Cut Meutia Carolina, berkata, berbagi berlebihan di media sosial akan rentan dengan peretasan data pribadi. Dia mengatakan, flexing akan membawa kerugian jika kebablasan. Salah satunya adalah informasi penting secara tidak sengaja bocor karena tidak sadar telah membagikan hal penting di sosial media. Secara nyata, perilaku flexing mempermudah pelaku kejahatan. Ibarat pemilik rumah memberikan kunci untuk membobol rumah kepada pelaku penjahatnya. Perilaku flexing biasanya tanpa sadar dilakukan ikut mengungkap data pribadi saat membuat konten. Contohnya adalah mengungkap data KTP, data ijazah, identitas lengkap vaksinasi, foto lengkap kartu kredit, foto lengkap kartu keluarga, termasuk data kesehatan. Bagaimana sih cara mencegah itu semua terjadi? Selain flexing di media sosial, masyarakat Indonesia sekarang banyak juga yang melakukan transaksi dengan internet, yaitu berbelanja online. Hati-hati saat berbelanja online. Tak hanya terkait dengan perilaku pamer di media sosial, keamanan digital yang turut menjadi perhatian saat aktivitas berinternet semakin masif adalah berbelanja online. Pegiat literasi digital dan dosen Vkom Universitas Pancasila, Ana Gustiana, mengungkap, interaksi pengguna internet di Indonesia semakin tinggi untuk berbelanja online. Kini generasi milenial sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan membeli game secara online. Ana mengatakan, pengguna seringkali kurang detail memperhatikan izin layanan saat mengunduh aplikasi, di mana biasanya pihak pengelola meminta akses. Begitu juga penekanan pada kerahasiaan password, alamat email, dan nomor telepon, rekening bank, dan berbagai jenis data yang mungkin bocor hingga bisa dimanfaatkan untuk kejahatan di dunia maya. Ingat kembali keamanan digital sebagai proses untuk memastikan penggunaan layanan digital baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman, ucap Ana. Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia, tambahnya. Sebagai generasi milenial yang pintar dan kreatif, kita juga harus mampu bijak dalam menggunakan teknologi
supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi pada diri kita sendiri. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Faras Jonada Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.